Bismillahirrahmanirrahim. Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kalian sehat semua ya, nggak ada yang sakit. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu minta kepada ketua kelasnya Irsad untuk dipimpin doanya, silahkan. Semua siap? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dubillahi rabba. Alhamdulillah sudah selesai berdoanya. Semoga hari ini lancar, tidak ada halangan apapun. Ilmu yang Ibu berikan untuk hari ini bermanfaat buat kalian ya. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri sejenak. Indonesia tanah tumpah darahku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu cek kehadirannya ya. Hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Ibu ingin mengingatkan lagi kesepakatan di dalam kelas kita. Masih ingat kesepakatan di dalam kelas kita? Masih, Bu. Apa saja? 1. Saling menghargai. 3 kesepakatan di dalam kelas kita ya. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri. Jika kalian mengerjakan tugas, kalian tidak boleh mencontek. Harus percaya diri dengan apa yang kalian kerjakan. Ya nggak? Yang kedua apa? Saling menghargai, saling menghargai sesama teman, sesama guru. Yang ketiga, apa? Menjaga kebersihan. Jika kelas kalian bersih, itu akan membuat kalian menjadi belajarnya lebih apa? Nyaman, lebih menyenangkan. Pernahkah kalian merasakan mengerjakan tugas atau PR matematika atau membuat jadwal sulit, susah? Ya, Arif. Kalau biasanya saya pecah dulu tugasnya jadi langkah-langkah kecil. Misalnya, kalau PR matematika, saya kerjakan yang gampang dulu. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Arif. Contoh dari memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, itu adalah salah satu dari berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional. Berpikir komputasional, belajar untuk memecahkan masalah. Oke, yang kedua apa? Menganalisis
menganalisis dan memecah masalah berdasarkan komponen berpikir komputasional. Jadwal pelajaran bisa, ya kan? Ada lagi, itu rencana pembelajaran hari ini. Supaya kalian lebih semangat untuk pembelajaran hari ini, kemarin kan kita sudah belajar ice breaking, ya kan? Coba kita ice breaking sebentar biar belajarnya lebih fokus. Siap? Siap. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sudah fokus? Sudah. Di sini Ibu ingin bertanya sama kalian. Coba kalian pikirkan bagaimana cara membuat secangkir teh, ya kan? Membuat secangkir teh. Apakah kalian melakukannya dengan langkah-langkah tertentu dalam kehidupan sehari-hari kalian? Iya, Lutfi, apa nak? Ya, kita biasanya mengikuti langkah-langkah tertentu secara otomatis seperti menyiapkan gelas, menuliskan air, memasukkan teh ke gelas. Oke, kasih aplaus dulu. Nah, itu adalah contoh kita sedang berpikir komputasional. Kita akan belajar berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan secara logis, sistematis, dan efisien. Contohnya juga cara kerja komputer. Itu bisa menyelesaikan masalah dengan secara logis, efisien, dan sistematis. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4 komponen, ya, ada 4 komponen atau konsep dasarnya. Yang pertama itu apa nak? Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Dekomposisi, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Contohnya, ya, contohnya membuat sandwich. Kalian coba lihat, membuat sandwich. Contoh dekomposisinya itu apa? Mudah banget ya. Langkah pertama, panaskan teh. Nah, ini langkah dekomposisi. Kita ambil rotinya, terus oles menteganya. Setelah itu, polanya. Di situ menyadari nggak kalau urutan membuat sandwich itu sama seperti membuat makanan lainnya? Coba nanti perhatikan. Panggung roti tawar, ini yang bagian atas sudah saya olesi pakai margarin dan yang bagian bawah tidak ya. Langsung dipanggang di atas teflon. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat. Nah, di situ ada konsep dasar abstraksi. Kita fokus dengan proses pentingnya, ya kan? Dan mengabaikan hal yang tidak penting. Misalnya, warna piring itu tidak perlu atau tidak penting, ya kan? Mau warna itu hijau atau merah itu tidak penting. Yang penting prosesnya. Kalau prosesnya tidak mengikuti langkah-langkah, nggak akan enak, ya nggak? Yang terakhir, algoritma. Menyusun langkah-langkah yang sistematis agar supaya apa? Orang lain bisa meniru.
Kalian amati ya langkah-langkahnya ini. Sudah duduk per kelompok. Kalian berdiskusi. Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok masing-masing. Diskusi sama kawan-kawannya. Nanti setelah selesai kalian berdiskusi, Ibu minta kalian presentasi ke depan masing-masing kelompok. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu arahkan cara pengisian LKPD-nya ya. Pada kelompok 1, kalian diminta menjawab beberapa pertanyaan tentang cara mempersiapkan pemilihan ketua OSIS. Kelompok 4, Ibu minta untuk mengurutkan langkah-langkah membuat mie instan dengan komponen algoritma. Boleh diskusi dengan teman kelompoknya. Manfaatkan waktu dengan baik. Ibu kasih waktu 20 sampai 25 menit. Selesai nggak? Insya Allah. Oke. Kalau yang belum paham boleh tanya sama ibu ya. Gimana? Iya. Iya, di sampingnya aja nggak apa-apa nulisnya. Jangan lupa ya, di LKPD itu ada nama kalian diisi. Ditulis nak namanya, udah ya. Bu ambil nilai, sebagian sudah ada yang selesai, kelompoknya yang sudah selesai. Berarti sudah siap untuk presentasi? Ibu minta untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami tentang organisasi, bagaimana cara mempersiapkan pemilihan ketua OSIS. 1. Membentuk panitia pemilihan ketua OSIS. 2. Menentukan kriteria calon ketua OSIS. Ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok 2, apa pertanyaannya? Bagaimana kalau kita tidak langsung menjadi kampanye atau debat kandidat? Bagaimana? Jika tidak menyusun jadwal kampanye atau tidak mengadakan debat kandidat, maka ada beberapa dampak negatif. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersiapkan alat tulis atau buku referensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengatur waktu agar tugas dapat diselesaikan sebelum waktu. Yang keempat, mengumpulkan tugas sesuai dengan kebutuhan yang diberikan guru. Karena tidak ada pertanyaan dari kawan kalian, silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kelompok 3 itu menuliskan langkah-langkah penting cara mengendarai atau menaiki motor. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah membuat mie instan. Alat dan bahannya apa aja? Siapkan 1 bungkus mie instan, siapkan panci, air, mangkuk, dan sendok dan atau garpu. Oke, itu alat dan bahannya ya nak ya. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ya Lutfi. Boleh atau tidak kalau merebus minyak lebih lama? Tidak. Kenapa? Minyak akan bonyok, jadi nggak enak dimakan ya kalau kelamaan kita masaknya. Ada lagi nggak pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh ditutup kelompoknya Arif. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita simpulkan hasil diskusi kelompok yang udah presentasi tadi. Menyimpulkan tentang apa? Konsep berpikir komputasional. Dari mulai apa tadi? Dekomposisi. Terus apa? Pengenalan pola. Ya? Abstraksi. Yang terakhir algoritma. Apa kesimpulannya? Deskomposisi itu artinya memecah masalah, pengenalan pola, untuk mencermati kesamaan, abstraksi, menyaring informasi penting, dan algoritma. Nah, sekarang Ibu bagikan soal post-test singkat untuk mengukur kemampuan kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan masing-masing ya, ini tidak dikerjakan per kelompok. Oke. Dimulai dari sekarang, silahkan dikerjakan. Kalau sudah, kalian kumpulkan per kelompok. Udah semua? Sudah semua. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Tentang berpikir komputasional. Menurut kalian, mana materi yang sulit? Tidak ada. Baik. Bagaimana perasaan kalian? Senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Oke. Apa yang kalian sukai? Bermain kuis atau tadi ya, berdiskusi dengan kawan. Seru nggak? Seru. Ada yang kalian ingin tanyakan? Ya. Sudah paham semua? Sudah. Nah, untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan seseorang mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi yang menggunakan teknologi digital secara apa? Efektif, bijak, dan bertanggung jawab. Literasi digital itu tidak sekedar bisa memakai perangkat, tetapi juga bisa memahami apa yang dikerjakan. Silakan untuk bersiap-siap. Silakan dibereskan bukunya.
Ibu minta kepada Irsad untuk dipimpin doanya. Semuanya siap? Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Inna amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.